Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Taib nuwasil fi syarah ar-risalah al-jami'ah wa tadhkiratin nafi'ah. Ini kitab. Baik, syukur. Naam, nuwasil fi syarah ar-risalah al-jami'ah wa tadhkiratin nafi'ah li Syekh Al-Habib Ahmad ibn Zain ibn Alawi rahimahullahu ta'ala yang wafat tahun 1144 Hijriah. Kemarin saya mana? Baru selesai apa? Selesai definisi. Sudah masuk fardhu wudu belum? Sudah masuk? Lama? Baik, qala rahimahullahu taala faslun furudul wudu'i sittah. Furudul wudu'i sittah. Fardu wudu ada 6. Iya. Ini adalah maqasid at-taharah yang pertama yang dibahas oleh penulis rahimahullah. Sudah disebutkan kemarin bahwa maqasid at-taharah ada 4. Yang pertama wudu, kemudian mandi, yang ketiga tayamum, dan yang keempat menghilangkan najis. Dimulai dengan wudu karena ini adalah taharah yang paling sering dilakukan. Ya, beliau rahimahullah memulai dengan wudu karena ini adalah taharah yang paling sering dilakukan oleh mukallaf. Wudu secara bahasa bermakna sudah kemarin belum ya? Al-wudu secara bahasa dari kata al-wadha'ah. Dari kata al-wadha'ah yang bermakna al-husn, keindahan. Yang bermakna keindahan. 6. So, ini secara bahasa dari kata al-wadha'ah yang bermakna al-husn wal jamal, keindahan. Dan juga bisa dalam secara bahasa juga memiliki makna yang lain, yaitu ghaslu ba'dil a'dha, mencuci sebagian anggota tubuh. Ini juga makna secara bahasa yang lain. Ghuslu ba'dil a'dha, mencuci sebagian anggota tubuh. Misalnya saya mau tidur, saya mau cuci kaki, saya cuci kaki dulu. Sekedar mencuci kaki, ini wudu secara bahasa. Ya, wudu secara bahasa. Saya datang dari luar, masuk ke rumah, saya cuci tangan, cuci kaki. Ini namanya apa? Wudu secara bahasa. Iya. Sebutkan dalam riwayat At-Tirmidzi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Min barakati ta'am al-wudu'u qablahu wal wudu'u ba'dahu." Di antara keberkahan makanan adalah berwudu sebelum dan setelah makan. Di antara cara mendapatkan keberkahan makanan adalah berwudu sebelum dan setelah makan. Maksud berwudu sebelum dan setelah makan adalah wudu secara bahasa. Maksudnya mencuci tangan. Ya, di antara berkah makanan adalah mencuci tangan sebelum makan dan mencuci tangan setelah makan. Itu yang dimaksud dengan wudu di situ. yakni wudu secara bahasa, mencuci sebagian anggota tubuh. Adapun secara istilah, al-wudu adalah ghuslul a'dha'i, ya, ghuslul a'dha'il makhsusah biniyatin makhsusah. Nah, al-wudu secara syariat adalah ghuslu al-a'dha' al-makhsusah biniyatin makhsusah. Wudu secara istilah syariat adalah mencuci a'dha', anggota tubuh tertentu dengan niat tertentu. Dengan niat apa? Tertentu. Ini definisi al-wudu. Kalimat ghuslu, mencuci,
Mencuci di sini menunjukkan bahwa harus ada air yang mengalir. Mencuci di sini ya, al-ghasal bermakna apa? Sayalan al-ma, iraq apa namanya? Mengalirnya air. Kalimat mengalir di sini, mengalir air, yakni yang penting airnya mengalir walaupun bukan perbuatan mukallaf. Asalkan dia berniat. Misalnya dia turun hujan, kemudian dia keluar niat wudu, begini tangannya nih. Iya. Jadi airnya mengalir dengan sendirinya, bukan dia yang mengalirkan. Ketika mukanya dia angkat saja sampai kena semuanya dengan niat wudu tentunya. Jelas? Maka kalimat ghusl yakni harus ada air yang mengalir walaupun bukan perbuatan mukallaf, bukan dia yang tuangkan air begitu. Iya. Jelas sampai sini? 6. Jadi kalimat ghusl menunjukkan ada air atau airnya itu mengalir ke anggota wudu walaupun bukan perbuatan mukallaf dengan syarat dia niatkan. Misalnya tadi ya 6, dia terjun ke dalam air atau dia hujan-hujanan dengan niat wudu, tapi secara tertib ya, secara tertib tentunya, tangan dulu, apa muka dulu dan seterusnya. Kemudian yang kedua al-a'dha al-makhsusah, mencuci ya, mencuci anggota tubuh tertentu. Kalimat anggota tubuh tertentu ini ada dua. Apakah zatnya, zatan, wasifatan. Tertentu zatnya dan tertentu sifatnya. Tertentu zatnya dan tertentu apanya? Sifatnya. Yakni zatnya anggota tubuh itu tertentu dan sifat mencuci anggota tubuh juga tertentu. Baik. Sekarang zat, apa itu zat? Bendanya ya. Mencuci anggota tubuh tertentu yang tertentu zatnya. Anggota tubuh apa yang dicuci? Hah? Ada berapa? Al-wajah. Terus al-yadain ma'al mirfaqain, tangan sampai siku. Ar-ra's dan ar-rijlain ma'al ka'bain. Apa? Kaki sampai mata kaki. Ini zatnya. Jadi mencuci anggota tubuh tertentu, bukan semua anggota tubuh tertentu. Yang mana zatnya ditentukan. Jadi yang tertentu di sini imma zatnya, zat anggota tubuh. Yang mana yang ditentukan, yang mana yang harus dicuci? Ada 4. Ataukah ditentukan sifatnya? Bagaimana sifatnya? At-tartib. Yani tidak boleh ngacak. Ada sifat cara mencucinya. Sifat mencuci anggota tubuh ini harus secara tertib. Sifat mencuci anggota tubuh ini harus tertib. Ya. Kemudian yang terakhir biniyatin makhsusah, dengan niat tertentu. Ya, niat. Akan diterangkan kaifiat niat dalam wudu tentunya. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai tadi kan sorofnya sudah tidak ada kan? Ya. Sorof Sabtu, Jumat Sabtu ya. Insyaallah. Baik, udah. Ini definisi wudu. Wudu adalah mencuci mencuci anggota tubuh tertentu. Apa yang tertentu? Zatnya anggota tubuh tertentu dan sifat anggota tubuh itu tertentu pula. Yaitu kalau zatnya adalah wajah, tangan sampai siku, kepala dan kaki sampai ke mata kaki. Sementara yang tertentu sifatnya yakni dengan cara tertib.
Dengan cara apa? Tertib. Muka dulu baru tangan dengan urutan yang disebutkan di sini. Dengan niat tertentu. Nah, qala rahimahullahu taala furudul wudu, fardu wudu. Di sini beliau rahimahullahu taala hanya menyebutkan dua hal yang berkenaan dengan wudu, yaitu fardu wudu dan pembatal wudu. Beliau tidak menyinggung sunnah wudu sebagaimana normalnya buku-buku dasar, ya. Taib. Udah ya? Fardu wudu, furudul wudu. Fardu sama seperti wajib, sama seperti rukun. Ini sama nih, fardu, wajib, rukun. Ya. Fardu, wajib, rukun. Apa itu fardu, wajib, rukun? Yakni ma tatawaqqafu alaihi sihhatu syai' wa huwa juz'un min. Ya. Atau ma tatawaqqafu alaihi sihhatul ibadah wa huwa juz'un minha. Fardu, wajib, rukun adalah semua yang menentukan syahnya ibadah dan dia merupakan bagian dari ibadah tersebut. Fardu, wajib, rukun sama semua. Ma tatawaqqafu alaihi sihhatul ibadah wa huwa juz'un minha. Ma tatawaqqafu alaihi sihhatul ibadah wa huwa juz'un minha. Semua yang menentukan syahnya ibadah dan ia, yakni ia merupakan bagian darinya, merupakan bagian dari ibadah tersebut. Ya. Dalam mazhab Imam Syafi'i, ya, dalam pembahasan ibadah, thaharah, salat, apalagi zakat, haji, kemudian puasa, itu amalan ibadah cuma dua. Kalau bukan fardu, wajib atau rukun, sunnah atau ya, itu dua. Semua amalan dalam wudu, amalan dalam sholat, amalan dalam zakat, amalan dalam puasa, itu cuma dua. Kalau bukan fardu, sunnah, itu saja. Fardu itu wajib, rukun, sunnah itu aja. Dalam semua bab ibadah sama saja. Jelas ya? Kalau dalam bab haji, Syafi'iyah membedakan antara fardu, ini samanya rukun, wajib, dan sunnah. Ini dalam bab haji dibedakan antara fardu dengan wajib. Fardu itu rukun, wajib sendiri, sunnah sendiri. Ini dalam bab haji. Tapi selain dalam bab haji, dalam semua ibadah cuma dua amalan. Kalau bukan fardu, ya sunnah. Ini fardu sama seperti wajib. Fardu sama seperti wajib. 6. Udah ya, ini kan ini. Fardu wudu ada 6, rukun wudu ada 6. Yang pertama niat, yang kedua terhapus tadi ya. Baik. Yang pertama niat, satu, ya kan? Lihat di definisi ibadah tadi, apa definisi wudu tadi apa? Biniyatin maksusah, itu rukun pertama niat. Rukun yang kedua tertib. Rukun ketiga 4, 5, 6 ya anggota tubuh, mencuci 4 itu. Itu 6 rukunnya. Ya. Adapun dalil dari 6 rukun ini adalah ayat dalam surah Al-Maidah. Ayat dalam surah Al-Maidah. Sudah apa ayatnya kan? Apa ayatnya? Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati
faghsilu wujuhakum. Faghsilu wujuhakum. Terus ghuslul yad wa aydiyakum ilal marafiq. Terus mashur ras wamsahu bi ru'usikum dan wa arjulakum ghuslur rijal. Adapun dalil untuk niat tentunya hadis innamal a'malu binniyat. Baik. Dalilnya adalah innamal a'malu binniyat. Mencuci wajah dalam ayat disebutin. Tangan sampai siku dalam ayat disebutkan. Berapa ini? Jadi niat mencuci muka, kemudian apa? Mencuci tangan sampai siku 3. Mengusap kepala 4, yang kelima mencuci kaki. Sekarang tertib, dari mana tertib diperoleh? Tertib diperoleh adalah dengan disisipkannya mengusap di antara mencuci. Lihat, mencuci, di tengah-tengah ada mengusap. Oke, sampai sini. Dalam uslub bahasa Arab, perhatikan, dalam uslub bahasa Arab itu orang Arab kalau menyebutkan banyak perkara, yang apa namanya, sebagiannya ada yang sama, sebagian ada yang beda, mereka akan menggabungkan dulu yang sama baru menyebutkan yang berbeda. Ya, misalnya di satu kumpul itu ada Muhammad, ada Zaid, ada Ali, ada Zaid, Muhammad, Ali, kemudian ada onta, ada sapi, ada kambing. Mereka tidak akan mengatakan fil qaumi Muhammadun wa baqarun wa Zaidun wa ibilun, enggak begitu. Mereka akan sebutkan manusia dulu semua. Ya, atau hewan dulu semua. Intinya harus disatukan yang sama. Fil qaumi Muhammadun wa Zaidun wa Ahmad wa baqarun wa ghanamun wa ibil. Kan begitu ya. Jadi digabungkan yang sama. Nah, di sini dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memisahkan. Ini lihat, mencuci, mengusap, mencuci. Kalau uslub bahasa Arab yang yani pada umumnya mencuci, baru mengusap di belakang, kan begitu. Digabungkan dulu yang sama. Ya, digabungkan dulu yang sama. Mencuci, baru ini terakhir mengusap. Tapi di sini mengusap disisipkan di antara dua mencuci. Nah, orang Arab tidak akan melakukan itu kecuali ada maksud tertentu. Dan kata para ulama, dalam ayat ini maksudnya adalah untuk menekankan wajibnya tertib. Harus seperti ini urutannya. Sengaja dilanggar itu aturan umum untuk menunjukkan bahwa harus seperti ini. Itu apa? Tertib. Ya. Ini dalil dari tertib. Di mana Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam ayat ini disisipkan mengusap di antara apa? Mencuci. Dan itu tidak para fuqaha mengatakan tujuannya adalah untuk menekankan harusnya seperti ini urutannya, harus tertib. Karena orang Arab, dalam bahasa Arab mereka tidak akan mencampur objek beberapa hal yang beda jenis kecuali ada tujuan tertentu. Ya, biasanya mereka akan menggabungkan yang sejenis. Baik, rukun wudu ada 6 saja, yang lainnya tidak ada. Iya. Ada yang nanya ini wajib atau tidak? Kalau bukan 6 ini tidak wajib. Ini hukumnya dalam berwudu wajib atau tidak? Kalau bukan 6 ini tidak wajib. 6 ini saja. Ya, furudul wudu sittah. Tidak ada yang lain. Al-awwal, rukun yang pertama an-niyah, niat. Rukun yang pertama apa? Niat. Apa baiknya di sini? Bait syair niat. Baik. Hasan. Haqiqatun hukmun mahallun wa zaman, kaifiyatun syartun wa maqsudun hasan. Antum sudah punya catatannya kan tentang niat kan? 7 perkara niat.
Ya, kita tidak perlu tulis ya, kita jabarkan saja. Baik. Yang pertama hakikat niat. Definisi niat. Niat secara bahasa apa? Al-qasdu. Al-qasdu maksud secara mutlak. Mau maksudnya sebelum amalan, bersamaan amalan, atau setelah amalan. Saya kerjakan sesuatu baru saya bermaksud. Itu niat juga misalnya. Pokoknya secara bahasa al-qasdu mutlaqan. Pokoknya memaksudkan sesuatu. Adapun niat secara istilah, secara syar'an adalah qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lih. Memaksudkan sesuatu yang mana maksud itu muncul dalam hati berbarengan dengan melakukannya. Ini bersamaan dengan ibadah atau apa kewajiban pertama kali dari ibadah. Ya, dari ibadah. Nah, hukumun, apa hukum niat dalam wudu? Hukumnya wajib. Dan pada sebagian besar ibadah, hampir semua ibadah niat itu wajib. Kecuali pada sebagian ibadah yang niat tidak diwajibkan. Misalnya menghilangkan najis. Apalagi? Menghilangkan najis. Apalagi? Hah? Bersedekah? Hah? Harus ada niat bersedekah. Ini mau kalau mau dapat pahala ya. Kalau sekedar berpindah uangmu ke uang orang ya, oke, enggak masalah. Iya. Yang lain? Misalnya apa? Mandikan jenazah. Memandikan jenazah niatnya sunnah. Yani mandinya wajib tapi niatnya sunnah. Memandikan jenazah wajib tapi niatnya sunnah. Ada amalan yang sunnah tapi niatnya wajib. Apa itu? Sunnah tapi niatnya wajib. Ini boleh ditinggalkan. Hah? Enggak. Kita tidak berbicara dia amalan dalam ibadah, bukan ibadah sunnahnya. Seperti apa? Berwudu dalam mandi junub yang sempurna. Kalau dia punya hadas kecil, dengan syarat dia punya hadas kecil. Kalau dia melakukan wudu di tengah-tengah mandi junub dan dia punya hadas kecil, datang ke sini, maka apa hukum wudunya? Hukum wudu sunnah. Tapi kalau dia berwudu niatnya wajib. Kalau dia punya hadas kecil, tapi kalau hadas besar tidak. Ya. Baik. Makanya ada teka-teki. Amalan apa yang wajib niatnya sunnah, dan amalan apa yang niatnya sunnah amalannya sunnah tapi apa? Niatnya wajib. Nah, ini jawabannya. Amalan yang wajib tapi niatnya sunnah adalah mandi junub. Mandikan jenazah. Wajib tapi niatnya sunnah. Amalan yang sunnah tapi niatnya wajib adalah wudu di dalam mandi junub dengan syarat kalau dia punya hadas kecil. Yani tidur mimpi basah hadas besar, tidur mimpi hadas kecil, tidur sambil baring misalnya. Baik. Sudah. Kemudian mahal, tempat niat di mana? Tempatnya di hati, berdasarkan kesepakatan para ulama. Karena itulah tidak wajib diucapkan. Iya. Dan memang hakikatnya niat tidak bisa diucapkan. Adapun pengucapan niat itu membantu memunculkan niat yang sebenarnya di hati. Nah, karena itulah yustahab kata para fuqaha Syafi'iyah dan Hanabilah mengatakan dianjurkan untuk melafalkan niat untuk memunculkan dalam hati. Iya. Namun wallahu a'lam bissawab, kalau misalnya seorang sudah mampu memunculkan dalam hati, ya khurujan minal khilaf, untuk keluar dari perselisihan di kalangan ulama yang tidak membolehkan, maka kalau dia lebih bagus dia tinggalkan. Ya. Walaupun sekali lagi dalam yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'iyah dan juga Hanabilah adalah disunnahkan mengucapkan, dianjurkan mengucapkan niat untuk memunculkan dengan dalil kias kepada ibadah haji. Ya. Ini dalil akan kesunnahannya, kias kepada ibadah haji. Labbaik Allahumma hajjan, labbaik Allahumma umratan. Nabi SAW menegaskan niatnya, melafalkan niatnya. Ya. 6. Para fuqaha mengkiaskan ibadah kepada haji, mengkiaskan wudu dan sholat kepada haji di sini. Taib. Apa lagi? Zaman, waktu berniat kapan? Awal ibadah. Dalam wudu kapan?
Ya, inda ghusl wajah memunculkan niat wudu pertama kali bersamaan dengan apa? Ya, air menyentuh wajah untuk pertama kalinya. Ya, ini untuk mencuci wajah yang rukun maksudnya. Baik. Kaifiyat niat. Kaifiyat niat. Kapan kita bahas ini kaifiyat niat? Oh, di Bulukumba kemarin saya bahas. Taib lah bahas. Kaifiyat niat. Kaifiyat niat dalam wudu itu tergantung orangnya. Tergantung orangnya. Orang yang wudu udah lepas dari 3 keadaan. Yang pertama, as-salim, al-muhdis. Yang kedua, as-salim al-mujaddid. Dan yang ketiga, daim al-hadas. Bagaimana niatnya? As-salim al-muhdis, orang yang selamat, yang sehat dan dia berhadas. Yang kedua, as-salim al-mujaddid, orang yang sehat dan dia tidak berhadas, dia hanya memperbaharui wudunya. Tidak berhadas, dia mujaddidul wudu, memperbaharui wudu. Ini istilah saya sendiri ya, untuk mempermudah. Wa illa bukan begini takbirnya fuqaha. Ya, saya cuma untuk mempermudah saja. Yang ketiga, daimul hadas, orang yang berhadas terus menerus, orang sakit, bukan orang salim. Ya, bukan orang salim, bukan orang sehat, orang sakit. Taib. Untuk niatnya, kalau orangnya orang sehat, banyak pilihan. Dia bisa meniatkan nawaitu, misalnya nawaitu fardhul wudu, atau nawaitu fardhut taharah, atau nawaitu raf'al hadas, atau nawaitu al wudu. Jelas? Atau nawaitu istibaha as-shalah. Ya. Kalau orang sehat dan hanya ingin memperbaharui wudu, dia cukup meniatkan nawaitu al-wudu saja. Ya. Tidak boleh meniatkan nawaitu fardhu taharah. Kenapa? Karena taharah bagi dia tidak fardu, tidak wajib. Tidak boleh meniatkan nawaitu raf'al hadas karena dia tidak berhadas. Jelas sampai sini? Tidak boleh meniatkan istibahatus shalah, membolehkan saya sholat. Kenapa? Karena kamu sudah boleh sholat sebelumnya tanpa itu. Nah, kalau sekedar memperbaharui wudu, kaifiatnya cuma into nawaitul wudu. Ada satu lagi, cuman nanti dibahas. Iya, yang paling simpel ini nawaitul wudu. Nah, kalau orangnya berhadas, dia hanya boleh meniatkan ini. Kalau orangnya apa? Daimul hadas, yang kencing terus-menerus, kentut terus-menerus misalnya ya, atau apa? Mustahadah, ya, perempuan yang keluar darah terus. Niatnya cuma satu, nawaitu istibahatas shalah. Tidak boleh dia meniatkan fardhu taharah, tidak boleh. Jelas sampai sini? Tidak boleh dia meniatkan mengangkat hadas karena dia berhadas terus. Tidak boleh juga meniatkan wudu karena itu bukan wudu yang benar. Wudu dia hanya membolehkan dia sholat. Jelas sampai sini? Nah, ini kaifiat niat, 3 tingkatan. Nah, kalau orangnya sehat, tidak sakit dan dia berhadas, maka opsi 4 ini. Apakah nawaitu fardhu tahara, nawaitu raf'al hadas, nawaitu wudu, nawaitu istibahatas shalah. Jelas? Kalau dia sekedar mau memperbaharui wudu, nawaitul wudu. Iya. Kalau dia berhadas terus-menerus, nawaitu istibahatas shalah. Ya? Jelas sampai sini? Atau kalau mau ditambahkan nawaitul wudu istibahatis shalah. Dan semacamnya. Intinya ya boleh pakai bahasa Arab, boleh pakai bahasa pun, ya. Intinya kalau dia ingin munculkan dan susah dia dianjurkan dia mengucapkannya untuk memunculkan maknanya dalam hati. Jelas? Ini kaifiat niat. Ya, yang paling gampang kan yang ini ya. Nawaitul wudu, karena harus bersamaan dengan mencuci muka. Kalau dia mau, ini kan simple.
niat wudu. Nah, kaifiyatun syartun, syarat syaniat sudah berulang-ulang. Ada berapa syarat syaniat? Ibadah, pada niat ibadah secara umum ada kam arba'ah. Awalan Islam, thaniyan tamyiz, thalitsan qablahu al-ilmu bil manwi, rabian adamul munafi. Ya, adamul munafi. Sudah ini? Masih? Nulis? Baik. Syurut apa tadi? Syurut al-wudu, syurut apa? An-niyah. Ini syarat pada ibadah secara umum ya. Yang pertama apa? Al-Islam. Yang kedua tamyiz. Yang dimaksud dengan tamyiz ini apa? Al-aqal. Yang dimaksud dengan tamyiz di sini adalah al-aqal, berakal. Takbirnya fuqaha begitu. Tamyiz. 3, al-ilmu bil manwi. Dan yang keempat, adamu al-munafi. Baik. Islam tidak syah niatnya orang kafir asli maupun kafir murtad, tidak syah. Kedua, tamyiz, berakal, maka tidak syah niatnya orang gila dan anak kecil yang belum mumayyiz. Tidak syah niatnya orang gila dan anak kecil yang belum mumayyiz. Yang ketiga, ilmu bil manwi, mengetahui apa yang diniatkan, yakni mengetahui kalau itu amalan wajib, dia tahu itu hukumnya wajib. Kalau dia mau wudu, berarti dia harus mengetahui, meyakini apanya? Bahwa wudu itu wajib baginya. Ya, ini kalau ini ya, atau di sini bahwa dia wajib berwudu. Dah? Jadi dia harus mengetahui apa yang dia niatkan. Di sini mencakup dua hal, hukum dan apa namanya, tasawur ijmali. Tasawur ijmali, dia harus tahu apa hukum ibadah yang saya kerjakan. Ya, dalam artian dia harus mengetahui ibadah itu wajib. Ini persyaratan pada semua ibadah wajib. Dia harus tahu bahwa ibadah yang dikerjakan itu wajib. Yang kedua, tasawur ijmali, muncul gambaran global di benaknya. Yani ketika dia mau wudu, ya sebelum dia wudu sudah tahu apa mau dikerjakan sebentar. Ya, tidak perlu dia munculkan semua gerakan wudu di kepalanya satu persatu, enggak. Yang penting kan dia sudah tahu wudu itu mau ngapain, tangan dan seterusnya. Sudah kan? Jelas lah ini. Kayak mau sholat, dia harus mengetahui apa yang dia kerjakan, yaitu dia harus tahu sholat itu wajib, dan dia sudah tahu gambaran global sholat, yaitu kalau sholatnya sholat wajib, dia meniatkan sholatnya, meniatkan fardunya, dan mentayin jenis sholatnya. Nanti kita akan terangkan. Nah, berikutnya tidak ada yang menafikan niat. Apa yang menafikan niat? Apa yang menafikan niat? Al-qat'u, memutuskan niat. Apa lagi? At-ta'liq, menggantungkan mengaitkan niat dengan sesuatu. Apa lagi? At-taraddud, ragu-ragu. Jelas? Ini memutuskan niat.
Kita berbicara tentang niat ibadah secara umum ya. Kalau niat syarat niat pada toharoh, pada wudu, ada tambahan tersendiri. Seperti misalnya tidak boleh haid dan nifas. Haid dan nifas termasuk menafikan niat. Tapi itu kan di sini kita berbicara niat secara umum di semua ibadah. Di semua ibadah. Baik. Kalau murtad, apakah memutuskan dia menafikan niat? Murtad memutuskan niat? Ya, memutuskan niat. Ya kan? Apakah dia membatalkan wudu? Murtad? Ya? Membatalkan wudu tidak? Ya? Berapa pembatal wudu? Ada murtad di situ? Enggak ada murtad. Kan sudah pelajari 4 pembatal wudu, 6, 4, 6 terserah. Ya. Ada murtad disebutkan? Ya ada, keluar dari 2 jalan. Enggak ada murtad. Ya seperti ini? Ya. Itu fungsinya taksimat, seperti taksimat itu toh, enggak ada yang lain. Jelas? Murtad tidak membatalkan wudu, cuma membatalkan niat. Bedakan. Tidak batal wudu tapi niatnya batal. Contoh, berwudu, cuci muka, tangan sampai siku. Setelah tangan sampai siku murtad. Murtad. Ditanasihati, tidak lama balik lagi ke dalam Islam. Jelas ya? Ingat wudunya belum batal. Tidak kentut, tidak apa kan? Ya. Dinasihati kembali lagi ke Islam. Nah, ketika dia kembali lagi ke Islam, dia boleh melanjutkan wudunya, mengusap kepala. Tidak batal yang 2 tadi. Tapi kalau dia ingin lanjutkan, dia harus memperbarui apa? Memperbarui niatnya. Niat wudu kembali baru mengusap kepala, baru kaki. Karena murtad tidak membatalkan wudu tapi membatalkan niat. Makanya niat diperbarui. Wudu tidak perlu. Sudah. Yang terakhir maksudun hasan. Apa tujuan niat? Ada berapa niat tujuan niat? 2. Yang pertama, membedakan tamyiz baina al-ibadah wal ada, membedakan antara ibadah dengan kebiasaan. Seperti membedakan mandi junub sama mandi biasa. Iya. Membedakan puasa dengan diet. Ya, puasa tidak makan tidak minum. Iya. Jangan diet ya, ya. Nah, yang kedua, membedakan antara al-ibadat ba'dihha ba'dhan, membedakan antara ibadah satu dengan ibadah yang lain. Baik. Ini 7 pembahasan an-niyah. Baik, naktafi. Ustaz Wajid, Ustaz Mas. Nah, naktafi. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.